saya sudah mendorong sumber daya kita, dosen, pegawai, dan mahasiswa. Pergerakannya ini masih kurang begitu cepat. Kemudian saya gerakkan semua aset kita yang ada. Unhas punya aset yang besar. Rumah sakit Karamasutra yang kita tempati ini, hotel, rumah sakit gigi, aset-aset belakang dan seterusnya, kita sudah gerakkan semua. Tapi itu juga masih, ya, tapi sudah ada pergerakan, luar biasa pergerakan. Rasa-rasanya ada sumber daya satu yang tidak bisa, belum kita alumni. Kalau ketika sumber daya ini, dosen, pegawai, mahasiswa, aset, plus alumni, saya pikir untuk menghadapi Universitas PTINBH ini, kita tidak ragu. Terus terang saja dengan PTINBH kita itu, hampir semua sumber pendanaan dari universitas itu, dari kementerian itu, turun. Grafiknya turun. Nah, sehingga sebenarnya kita optimis kalau seandainya semua nanti diambil negara, kementerian, kalau ketika sumber daya ini kita dorong, saya kira tidak ragu. Saya nggak ragu. Sumber daya aset kita luar biasa, Mas. Cuma banyak yang belum bergerak gitu kan. Banyak yang belum bergerak. Sumber daya dosen is okay dengan riset-riset, inovasi yang bisa kita gerakkan. Nah, ini yang saya bilang sumber daya alumni ini yang tidak. Nah, kalau ketika komponen ini terdorong bersama-sama, mungkin terlalu naif, saya mengatakan biar pemerintah pusat tidak memberi dorongan support dana, ini bisa jalan. Nah, oleh karena itu memang sangat penting sekali, bukan penting dan sangat penting sekali pelibatan alumni di dalam mendorong PTINBH ini. Ini kita punya aset alumni, ya saya pikir, ya tadi datanya kita sudah lihat gitu kan. Tetapi kalau kita berdayakan sumber daya alumni, kita berdayakan sumber daya dosen, pegawai, dan mahasiswa, tambah sumber daya aset kita, saya yakin di Indonesia ini tidak kalah. Saya sudah mencoba melakukan identifikasi aset-aset kita. Masih banyak yang belum bergerak. Nah, oleh karena itu nanti di dalam jejaring alumni ini kita berupaya melibatkan alumni di dalam upaya mendorong semuanya. Nah, oleh karena itu saya pikir sekali lagi saya sebagai ketua MIA sangat kita butuhkan alumni hadir bersama-sama. Dari ketiga tadi itu ada pincang karena potensi ini tidak masuk itu bergabung gitu kan. Kalau dia sudah bergabung bersama-sama, yakin dosen, pegawai, mahasiswa, aset kita plus alumni kita, wah, Unhas ini luar biasa. Nah, oleh karena itu memang tepat sekali langkah yang diambil oleh Wakil Rektor 3 untuk mendorong ini. Dan kelihatannya memang belum tersentuh. Harus kita kasih pun bersama-sama 3 speak ini. Kalau speak 3 ini jalan, wah. Nah, tentu saja banyak wilayah-wilayah di mana ketika aset ini bersama-sama, banyak wilayah kalau kita MBA itu kan sekali lagi mengurus non akademik termasuk bisnis. Seperti rumah sakit kita, alhamdulillah sekarang atas dorongan kita bersama-sama, sekarang sudah tidak lagi, istilah saya itu tidak netek lagi di Unhas gitu kan. Nah, itu sudah mulai mandiri. Nah, kalau komponen-komponen alumni ini bersama-sama kita mendorong semuanya itu, saya pikir luar biasa berhasil. Tadi datanya kita lihat. Wow, salah satu bentuk semestinya harus digabung, nanti mungkin WR1 juga perlu jangan hanya WR4, WR1. Kita punya vokasi sekarang.
vokasi itu menuntut pendidikan yang 70% harus matching ke lembaga dan institusi. Nah, kenapa alumni-alumni kita yang punya potensi, yang punya kemampuan menerapkan bisnis, kita tidak dorong ke sana gitu kan? Mereka kurikulumnya itu sekitar 20% itu, apa 20% menurut saya itu harus di instansi gitu kan. Nah, kita memanfaatkan alumni-alumni yang punya keterampilan menjadi sumber daya kita di advokasi, kemudian mereka ditempatkan di wilayah-wilayah mereka. Ini semua ini bisa menjadi banyak sekali, saya pikir, peluang-peluang yang harus kita dorong bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya pikir ini hanya pengantar saya, bagaimana kita bisa nanti mendiskusikan lebih jauh langkah-langkah apa sampai sejauh mana kebijakan universitas di dalam keterkaitan dengan alumni. Saya pikir sama aja gitu kan, alumni, dosen, mahasiswa, dan seterusnya sama-sama untuk mendorong. Ada hal yang memang penting, Pak W3, berkaitan dengan alumni kita. Ini ada beberapa nih proses di luar saya lihat. Kalau ada alumni yang berprestasi, kalau perlu dipajang fotonya di sini gitu kan, menjadi motivasi dari mahasiswa kita. Oh ini, tapi tidak begitu sembarang alumni kita. Kita lihat mungkin pengurus alumni coba melakukan apa namanya, siapa kira-kira alumni kita yang bisa kita pajang menjadi motivasi mahasiswa kita. Apakah di tingkat fakultas ataukah di Australia sebenarnya itu yang paling besar itu alumni yang punya prestasi, jadi menjadi motivasi mahasiswa kita untuk bisa paling tidak menyamai alumni yang sendiri. Apakah dipasang di fakultas atau bagaimana, atau kan diganti, mungkin setiap tahun ganti lagi atau gimana, itu tenis itu semuanya. Bagaimana menjadi motivasi mahasiswa kita untuk lebih sinergi gitu, lebih mendorong dirinya untuk capai seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang menjadi penting, sehingga saya katakan tadi alumni ini satu potensi, bukan hanya potensi sumber dana gitu, tapi potensi seperti itu. Potensi mereka punya usaha vokasi kita yang harus kita dorong ke sana gitu kan, dan seterusnya. Ini luar biasa gitu kan. Nah, oleh karena itu saya pikir kita tidak mengharapkan alumni ini kita lepas dari cengkeraman universitas gitu kan, sehingga kita bersama-sama mendorong ketiga komponen ini, dosen, di dalamnya pegawai dan mahasiswa, aset kita plus alumni kita. Nah, ini pemikiran saya melihat PT MBH, karena PT MBH sekarang kita punya sumber daya pegawai sekarang itu sudah 30 sekian persen yang dibiayai oleh universitas. Nanti ini bergeser terus ini. Kalau sudah pensiunan PNS ini pasti bergeser terus ini gitu kan. Dan kalau ini nanti jabatannya nanti ini menjadi kepala biro dan seterusnya, pasti bebannya udah semakin bertambah gitu kan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya ini bagaimana bersama-sama alumni memikirkan kondisi-kondisi ini. Tentu saja mungkin ya apakah dalam kemitraan dalam macam-macam gitu upaya-upaya kita lakukan. Saya kira PT MBH ini sudah sangat terbuka gitu kan di dalam upaya mendorong upaya-upaya bisa menghasilkan untuk mendorong peningkatan dari perguruan tinggi di PT MBH. Nah, saya kira ini pengantar singkat saya. Kalau kerja, mudah-mudahan ini menjadi diskusi kita bersama sehingga memberi solusi dalam upaya menghadapi Universitas PT MBH ini yang sangat, ya saya pernah ketua lembaga penelitian. Waktu saya masih ketua lembaga penelitian itu kita masih bisa dapat dana dari kementerian hampir sekitar 70 miliar. Sekarang saya tidak tahu mungkin 10 miliar atau 20 miliar. Karena sempat ya 30 miliar. Nah, ini Kak semakin berkurang gitu kan. Sehingga upaya-upaya ini yang saya katakan tadi, tiga potensi ini bersama-sama didorong. Saya pikir
Apalagi kalau ke depan kita punya pikiran-pikiran orang miskin, mulai kita akan bebaskan gitu kan dari SPP dengan upaya ini, saya kira luar biasa. Upaya-upaya kita lakukan identifikasi. Sebenarnya sudah, karena sudah ada kategori UKT 0 ya kan. Mereka-mereka yang masuk di 0 itu pasti dibebaskan, tapi dia cerdas gitu. Nah, ini upaya-upaya yang harus kita lakukan sehingga bersama-sama kita nanti alumni mendorong ini yang saya bilang tadi, 3 sumber daya ini, sumber daya dosen dan mahasiswa, sumber daya aset, dan sumber daya alumni kita. Saya yakin kalau ini kita dorong, ini pengalaman saya 1 tahun sebagai ketua MWA dan mempelajari teman-teman MWA, ada aset yang masih belum dioptimalkan ini. Sehingga kalau ini dioptimalkan, pelompatan yang terjadi di universitas, saya kira akan lebih bagus. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.